Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Satika dari program studi PGSD Fakultas Tarbiyah kelas 3E dengan nomor NIM 238620601205. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada salah satu mata kuliah, yaitu strategi pembelajaran, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Misnur Effendi, MPD. Di sini kami diminta untuk membuat video dengan durasi 10 menit untuk menjelaskan salah satu dari metode pembelajaran dari strategi pembelajaran. Oleh karena itu, di sini saya mengambil salah satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran tanya jawab. Akan ada beberapa poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian metode tanya jawab, yang kedua tujuan dari metode pembelajaran tanya jawab, yang ketiga langkah-langkah metode pembelajaran tanya jawab, dan yang terakhir adalah kelebihan serta kekurangan dari metode pembelajaran tanya jawab. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian metode tanya jawab. Metode pembelajaran tanya jawab merupakan metode pembelajaran yang dimana melibatkan keaktifan antara guru dengan siswa, dimana guru memberikan pertanyaan lalu dijawab oleh siswa, ataupun sebaliknya, siswa yang memberikan pertanyaan dan dijawabkan oleh guru. Selanjutnya adalah tujuan metode pembelajaran tanya jawab. Pasti teman-teman di sini penasaran dong, apa ya kira-kira tujuan dari metode pembelajaran tanya jawab? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode pembelajaran tanya jawab ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ya kira-kira pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang sudah disampaikan atau sudah diberikan. Tentunya, metode pembelajaran tanya jawab ini bisa menjadi salah satu cara guru untuk mengevaluasi bagaimana kinerja pemahaman siswa. Dari sini nantinya guru bisa melihat bagaimana perkembangan siswa di kelas. Tujuan kedua dari metode pembelajaran tanya jawab adalah melatih siswa berpikir kritis. Tentunya, metode pembelajaran tanya jawab bisa mengerahkan siswa untuk berpikir kritis dalam menjawab pertanyaan yang diberikan kepada guru ataupun memberikan pertanyaan kepada guru nantinya, sehingga akan terciptalah berpikir kritis pada siswa. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyai materi pembelajaran yang belum dikuasai atau belum dimengerti. Tentunya kita bisa mengetahui ketika metode pembelajaran tanya jawab ini diterapkan, nantinya kita bisa mengetahui, oh ternyata siswa ini belum paham materi yang ini, belum paham materi yang ini. Nah, jadi kita lebih mudah nantinya untuk menyampaikan materi pembelajaran ketika menggunakan metode pembelajaran tanya jawab. Bagian yang ketiga, kita akan membahas mengenai langkah-langkah metode pembelajaran tanya jawab. Metode pembelajaran tanya jawab ini dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan dan yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Tahap persiapan ini memiliki 4 langkah. Yang pertama adalah menentukan topik. Tentunya sebelum kita mengajukan pertanyaan kepada siswa, kita harus menentukan topik apa dulu yang akan kita bahas pada pertemuan tersebut. Kalau tidak ada topiknya, apa yang akan dipertanyakan? Langkah yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran ini tentunya sangat penting dari metode pembelajaran tanya jawab. Langkah yang selanjutnya adalah kita perlu untuk menyusun pertanyaan. Penyusunan pertanyaan ini tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dan langkah yang terakhir adalah kita perlu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan dipertanyakan oleh siswa. Tahapan yang kedua yang akan kita bahas adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini memiliki beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah menjelaskan tujuan pembelajaran.
kita perlu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada siswa, agar nantinya siswa tahu apa yang akan dibahas, apa yang menjadi tujuan pokok dari materi pembelajaran tersebut. Langkah yang kedua adalah mengkomunikasikan penggunaan metode pembelajaran kepada siswa. Sebelum kita melaksanakan metode pembelajaran tanya jawab, kita harus perlu untuk mengkomunikasikannya terlebih dahulu kepada siswa, agar nantinya siswa tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi juga mengajukan pertanyaan kepada guru ataupun pada teman-temannya nanti. Nah, yang ketiga adalah guru memberikan permasalahan sebagai bahan apresiasi. Dan yang keempat, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Yang kelima, guru perlu untuk memberikan beberapa waktu untuk siswa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, dan bukan dalam keadaan persaingan antara siswa. Langkah yang ketujuh, pertanyaan boleh diajukan kepada satu siswa ataupun seluruh siswa di kelas. Pada langkah ini, guru perlu menggugah siswa yang pendiam ataupun pemalu untuk aktif di kelas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dan juga kelebihan dari metode pembelajaran tanya jawab. Yang pertama kita akan bahas adalah kelebihannya dulu ya. Kelebihan metode pembelajaran tanya jawab. Tentunya dengan kita menggunakan metode pembelajaran tanya jawab, banyak sekali kelebihan yang akan muncul. Yang pertama adalah akan menciptakan suasana kelas yang hidup, di mana siswa-siswa di dalamnya akan aktif saling berinteraksi antara guru dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan sesama peserta didik lainnya. Yang kedua adalah melatih mental peserta didik. Tentunya kelebihan dari metode pembelajaran tanya jawab ini bisa melatih mental peserta didik secara perlahan, dengan peserta didik berani menjawab pertanyaan atau berani mengajukan pertanyaan. Itu sudah bisa melatih bagaimana perkembangan mental peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari metode pembelajaran tanya jawab. Yang pertama, kekurangannya adalah banyak munculnya pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks materi pembelajaran. Tentunya nantinya saking aktifnya siswa untuk menyampaikan pendapatnya, untuk bertanya di dalam kelas, tentunya nantinya akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks dari materi pembelajaran. Yang kedua, kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tentunya metode pembelajaran ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penerapannya, dikarenakan sebanyak siswa, kita harus memberikan kesempatan semua siswa, masing-masing siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penerapannya. Kekurangan terakhirnya yang seringkali muncul dari penerapan metode pembelajaran tanya jawab ialah munculnya situasi persaingan. Ketika guru menerapkan metode pembelajaran tanya jawab, tentunya akan banyak sekali siswa nantinya yang mengajukan pertanyaan, yang mengajukan pendapat. Nah, dari situ muncullah persaingan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik nantinya harus benar-benar bisa mengemas metode pembelajaran dengan sebaik-baiknya agar tidak memunculkan yang namanya situasi persaingan antar siswa, agar nantinya metode pembelajaran ini akan berjalan dengan efektif dan juga efisien. Itu dia pemaparan materi dari saya mengenai metode pembelajaran tanya jawab, mulai dari pengertiannya, tujuannya, langkah-langkah, serta kekurangan dan kelebihannya. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi saya tadi itu adalah metode pembelajaran tanya jawab merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat efektif apabila guru bisa menerapkannya sebaik mungkin dengan memperhatikan langkah-langkah pelaksanaannya. Itu dia pemaparan materi dari saya mengenai metode pembelajaran tanya jawab. Saya pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan kata. Saya pamit dengan menyampaikan sedikit pantun. Jika ada jarum patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan laporkan ke Pak Polisi. Allahumma fiqhal hadilah sabir rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.